Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ainul Kufran Rusdi, biasa dipanggil Kufran, berasal dari Sulawesi Selatan, tempatnya di kota Makassar. Saya diterima di bidang plastik molding yang bergerak di pembuatan karet plastik molding, tempatnya di Oita. Hai, ijo desu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aldi Agus Mulyadi, bisa dipanggil Aldi. Saya berasal dari Jawa Barat di kota Garut. Saya diterima di perusahaan plastik molding yang bergerak di bidang pembuatan karet mobil dan pengepresan karet mobil. Saya nama saya Junus Kaunang dari Manado, Sulawesi Utara. Saya diterima di perusahaan yang bergerak di plastik molding di Oita, Jepang. Ohayo gozaimasu. Ya, perkenalkan, nama saya Leonardi Samosir. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Bidang pekerjaan saya yaitu di plastik molding yang terletak di Oita Keng. Hai, nama saya Fatur Rahman. Saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bidang pekerjaan saya plastik molding yang terletak di Oita Keng. Halo minasan, perkenalkan nama saya Fikran, berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Bidang pekerjaan saya adalah plastik molding yang terletak di Oita. Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Agus Narento, asal dari Makassar. Diterima di bidang plastik molding, penempatan di Oita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul, biasa dipanggil Fahrul. Saya dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya diterima di bidang plastik molding, penempatan Oita Keng. Hai, perkenalkan, nama saya Hajeri, berasal dari kota Makassar. Saya ditempatkan di Oita Keng di bidang plastik molding. Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Natasha Fatimah, bisa dipanggil Caca. Umur saya 19 tahun, asal saya dari Bandung. Saya diterima di bidang plastik molding, bertempat di Oita Keng. Perkenalkan, nama saya Cisri Rahmawati. Saya berasal dari Jawa Barat, kota Cianjur. Saya diterima di bidang plastik molding, bertepatan di prefektur Oita. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayudiantari. Saya berasal dari Bali. Saya diterima di bidang plastik molding di daerah Oita. Ohayo gozaimasu. Teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nurfalerwati, bisa dipanggil Dila. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, di Kabupaten Maros. Saya diterima di bidang plastik molding yang bergerak di bidang pembuatan karet mobil yang bertempat di Oita. Halo, nama saya Vila. Saya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Bidang saya plastik molding yang di prefektur Oita. Perkenalkan, nama saya Evi, asal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli. Saya diterima di perusahaan bergerak di bidang plastik molding, bertempat di Oita. Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Epi Putri Mendrova. Saya berasal dari kota Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Saya diterima di perusahaan plastik molding yang bertempat di prefektur Oita. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Elina Septia Putri, biasa dipanggil Elin. Saya berasal dari Jawa Tengah, kota Cilacap. Saya diterima di perusahaan plastik molding bertempat di Oita Keng. Halo, perkenalkan, nama saya Niputu Eliswandewi. Saya berasal dari Bali. Saya keterima di perusahaan plastik molding yang bertempat di prefektur Oita Keng. Yang pertama, perasaan saya bahagia tambah campur aduk karena dalam proses menunggu berangkat ke Jepang, hampir saya dan teman-teman menunggu lebih dari 1 tahun. Dan alhamdulillah di bulan sekarang saya akan berangkat ke Jepang bersama teman-teman saya
yang dinanti-nanti untuk bekerja di Jepang? Menurut saya, target saya setelah selesai bekerja di Jepang selama 3 tahun, saya ingin lulus di N2 dan ingin menjadi suyaku, terutama untuk menabung juga sebagian hasil. Kalau dari saya, selain menjadi penerjemah, saya ingin membantu perekonomian keluarga, membuka usaha di kampung sehingga banyak tempat usaha dan membantu teman-teman saya sehingga bisa bekerja. Target saya setelah bekerja di Jepang, yang terpenting kewajiban saya yaitu membahagiakan orang tua dan membantu perekonomian keluarga. Terus yang kedua, saya ingin menggapai sertifikasi bahasa Jepang N2. Kalau dari saya pribadi, saya setelah 3 tahun bekerja di Jepang, saya ingin membahagiakan orang tua dan membantu perekonomian orang tua. Dan yang kedua, di Indonesia saya ingin membangun usaha. Kalau dari saya pribadi, setelah saya sudah 3 tahun bekerja di Jepang, tentunya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan ingin membantu perekonomian keluarga. Nah, setelah pulang dari Jepang nanti, saya ingin membuka usaha di bidang pariwisata karena saya berasal dari Bali dan banyak yang menekuni bidang di pariwisata. Saya memilih di bidang plastik molding karena saya tertarik, dan setelah balik dari Jepang saya ingin berwirausaha, membuka usaha di bidang otomotif. Kalau saya dulu waktu kecil, dulu tuh saya selalu penasaran sama karet mobil di pinggiran kaca jendela gitu. Ya udah, karena pengen tahu gitu cara pembuatannya gimana, ya udah aku tertarik sama bidang ini. Keluh saya tentang pelajaran yaitu tentang menghafal kanji. Mungkin saya belum menemukan cara yang tepat untuk menghafalnya, dan juga saya juga terpilih sebagai gakare atau ketua spotsu atau olahraga. Nah, di saat bangun pagi, itu adalah tugas saya untuk membangunkan murid-murid. Kadang ada yang susah dibangunin, ada yang juga mudah untuk dibangunin. Hai, sekian dari saya. Hai, dari saya kesan selama ada di LPPR adalah ada macam-macam ya kesan di LPPR. Dari suku-suku Sabang sampai Merauke itu di sini ada semua. Kita di sini seperti kayak saudara, bukan cuma sekedar teman sekolah atau teman belajar. Kita kadang di kelas juga bergaul itu seperti saudara, tertawa, kadang juga sama senseinya. Ketika kita pulang belajar di asrama, kita juga sering bermain, makan sama-sama, nongkrong sama-sama. Mungkin sekian dari saya. Ya, keluh kesah saya adalah selama di LPPR, terutama itu dalam pembelajaran. Ketika belajar, kadang saya itu terutama menghafal kotoba sama kanji itu kadang kesusahan. Tetapi karena ada teman-teman saya bisa menghafal serta belajar kanji dengan baik. Pesan-pesan untuk anak muda Indonesia, tetap semangat raih impianmu, jangan berada di zona nyamanmu, dan mari sukses bersama kami di LPPR Indonesia. Hai, untuk pemuda Indonesia tetap semangat karena masa depan kalian masih panjang. Dari saya, pesan untuk pemuda Indonesia adalah tetaplah semangat dan berjuang untuk mencari rezeki, perbanyak menggunakan waktu untuk dengan hal-hal yang baik karena time is money. Lalu tetaplah belajar dan terus semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Semangat! Semangat!
Ucapan terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di ISO dan LPPR yang sudah mau menjadi bagian dari keluarga saya dan selalu membantu saya dan mensupport saya untuk bisa berangkat ke Jepang. Ya, buat teman-teman, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada sensei-sensei yang ada di sini, khususnya yang ada di LPPR dan di ISO. Berkat mereka, saya bisa mengetahui dan bisa belajar bahasa Jepang, mulai dari budaya sampai bahasanya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada lembaga LPPR yang membuat saya bisa sampai ke sini sampai sekarang. Berkat LPPR dan ISO, saya bisa mendapatkan job di Jepang, yaitu di bidang plastik molding, penempatan di Oitake. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur saya kepada Allah SWT yang telah memudahkan dan kesempatan kepada saya untuk bisa berangkat ke Jepang. Dan tak lupa juga terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing dan membina serta membiayai saya untuk bisa berangkat ke Jepang. LPPR untuk Indonesia hebat. LPPR untuk Indonesia hebat.